teman-teman ketahui bahwa pemerintah sangat serius dalam hal ini, Bapak Presiden sangat serius dalam hal ini, kami dan seluruh aparat penegak hukum cukup serius di dalam mengatasi masalah mafia tanah ini. Tujuan akhirnya adalah supaya kepastian hukum dalam bidang tanah sehingga investor yakin melakukan investasi di Indonesia, sehingga orang yang punya hak bisa tidur nyenyak, tidak khawatir bahwa tanahnya nanti diserobot oleh mafia dengan berbagai praktek-prakteknya. Ini bukan pengumuman yang membanggakan. Begitu kata Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Sunraizal. Pada Senin 18 Oktober lalu, Kementerian ATR BPN memang menggelar jumpa pers virtual untuk mengumumkan secara terbuka tentang 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah. Nah loh, banyak banget. Ya karena itulah Pak Irjen Sunraizal menyebut ini bukan pengumuman yang membanggakan. Dari 125 orang yang terbukti terlibat kasus mafia tanah, 32 orang diantaranya dihukum berat. Hukuman sedang 53 orang dan hukuman disiplin atau hukumannya sedikit ringan 40 orang. Ini kita tidak bangga ya Bapak Ibu sekalian menghukum 125 pegawai, tetapi ini bentuk daripada pembinaan ya, yang bisa dibina kita bina, tetapi yang tidak bisa dibina ya kita mungkin diantaranya ada yang kita berhentikan. Jadi ada yang hukuman berat, kita tidak main-main terhadap kasus-kasus yang terhadap mencoba meletakkan surat-surat di atas tanah orang lain. Ini Pak Menteri dan kita jajaran tidak toleransi sama sekali. Isu mafia tanah memang masih menjadi keprihatinan publik. Kita masih ingat bagaimana perjuangan berat mantan Menteri Luar Negeri Dino Patijalal membongkar kasus mafia tanah yang menimpa keluarganya. Masih di tahun 2021, skandal besar mafia tanah juga mencoreng Kanwil BPN DKI Jakarta. Kak Kanwil dipecat. Belasan pegawai lainnya diberi sanksi keras karena terlibat dalam sertifikat tanah bodong seluas 7,7 hektar. Sebenarnya, seberapa besar kasus-kasus mafia tanah yang ditangani Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN? Menurut data, hingga Oktober ini, Inspektorat menerima 732 aduan pertanahan. Kalau dirinci, 17 kasus soal penyalahgunaan wewenang, pungli dan korupsi, dan yang terbanyak soal sengketa, konflik dan perkara, sebanyak 493 kasus. Perang melawan mafia tanah menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi yang menjawabnya dengan mencanangkan program sertifikasi massal untuk 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia. Programnya dikenal Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tapi, ya itu, bagaimana kasus-kasus mafia tanah akan bisa dituntaskan jika selalu ada oknum ATR BPN yang justru menjadi pelakunya? Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama.